Oke, kalau pada video sebelumnya Miss sudah jelaskan tentang hidrolisis garam, jenis-jenis garamnya apa saja, rumusnya apa. Nah, sekarang kita coba ke tipe soalnya. Nah, dalam tipe soal hidrolisis ada dua tipenya. Yang pertama, seandainya jika diketahui adalah garam. Garamnya saja. Tahu ya kalau garam itu apa? Garam itu berarti tidak punya H+, tidak punya OH-. Nah, kalau seandainya langsung diketahui adalah garam, apa langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama itu adalah uraikan dulu senyawanya. Senyawa garam itu terurai menjadi apa? Setelah selesai, kalian tuliskan reaksi hidrolisisnya. Ya. Nah, setelah tahu reaksi hidrolisisnya, kalian akan tahu di sana sifatnya apa. Lalu kita tentukan rumus ataupun yang ditanyakan sama soal. Nah, sebenarnya tinggal masukkan angka saja ke rumus yang sudah Miss ajarkan pada video sebelumnya. Oke, kita ke contoh soal saja. Contoh soalnya seperti ini. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai pH larutan dari NH4 2 kali SO4 0,1 molar jika diketahui Kb dari NH3 itu adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Oke, sama seperti yang dibilang tadi, yang pertama adalah uraikan senyawanya terlebih dahulu. Kita uraikan ya. NH4 2 kali SO4 terurai menjadi 2NH4 plus ditambah dengan SO4 2 min. Nah, NH4 plus ini merupakan basa lemah, sedangkan SO4 2 min merupakan asam kuat. Oke, nah pada video sebelumnya kan sudah dijelaskan yang bisa dihidrolisis hanya yang lemah saja. Nah, makanya di sini saat kita tuliskan reaksi hidrolisisnya, NH4 plus bereaksi dengan H2O, dia akan menghasilkan NH4OH ditambah dengan H+, sedangkan SO4 2 min itu direaksikan dengan H2O tidak terjadi reaksi. Nah, sebenarnya dari sini saja kita sudah bisa menentukan sifatnya. Kenapa? Karena yang akan jadi pedoman di sini adalah yang kuatnya. Siapa yang lebih kuat yang berperan dalam menentukan nilai pH? Tentu adalah asam. Namun, jika soalnya meminta kalian membuatkan reaksi hidrolisisnya, berarti kalian akan tuliskan sampai sini. Nah, untuk mencari pH-nya, kita masukkan ke rumus. Karena dia adalah sifatnya asam, di sini juga diketahui H+ yang dihasilkan, maka kita masukkan ke rumus H+-nya. Rumus H+ kemarin yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya itu adalah akar KW per KB dikali dengan konsentrasi garam dikali dengan nilai X. Oke. Di sini kita masukkan ke rumus saja. KW itu ketetapannya adalah 1 kali 10 pangkat min 14, KB-nya 2 kali 10 pangkat min 5, seperti kata sama soal ya. Konsentrasi garamnya ini saya jadikan ke bentuk pecahan desimalnya, bilangan berpangkat. Nah, ini kalau saya sudah dikata dalam bentuk molaritas, itu adalah konsentrasi. Oke, ingat ya, kurung siku itu adalah konsentrasi. Nah, untuk nilai X sendiri itu adalah jumlah ion yang lemah pada garam. Nah, yang lemah di sini kan NH4, dia ada 2 molekul, maka di sini kita kalikan dengan angka 2. Selesaikan secara matematikanya, dan didapatkanlah H+ kita adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, setelah mencari nilai H+, langkah selanjutnya adalah kita cari pH dulu. Untuk menentukan pH, rumusnya adalah min log dari si H+. Nah, sudah Miss jelaskan juga pada materi asam basa dari jika diketahui H+, maka pH-nya gimana? Langsung dapatkan ya, pH-nya adalah 5. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama. Nah, untuk contoh soal yang kedua, jika seandainya soalnya seperti ini, massa C3CONA dengan MR82 yang harus dilarutkan ke dalam 10 ml larutan agar diperoleh dengan pH 9. Nah, di sini Ka-nya adalah 1 kali 10 min 5. Yang ditanya, massa CH3CONA yang harus kita tambahkan itu berapa? Agar pH-nya 9. Nah, sama seperti tadi, kita uraikan dulu si garamnya. Garamnya terurai menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Kita tahu bahwa CH3COO- berasal dari CH3COOH dan Na+
plus berasal dari NaOH. Si CH3COOH itu adalah asam lemah dan si NaOH adalah basa kuat. Kalau kita tuliskan reaksi hidrolisisnya, ini reaksi hidrolisisnya Na plus tidak bereaksi ya, karena dia merupakan basa kuat. Oke, nah dari sini kan kita sudah tahu nih, dia adalah bersifat basa dan pH-nya juga sudah dikasih tahu, pH-nya 9. Kalau pH lebih besar dari 7, maka sifatnya adalah basa. Oke, nah di sini kita sama-sama rumus aja. Rumus kita adalah OH- sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi garam dikalikan dengan nilai X. Oke, nah karena yang mau kita cari itu adalah massa dan dia berada pada si konsentrasi, dan konsentrasi ini berada di bawah tanda akar. Biar hilang tanda akarnya, biar gampang mencarinya, kita kuadratkan kiri kanan ya. Kuadratkan kiri kanan. Nah, OH-nya belum ada nilainya, KW sudah, Ka sudah, konsentrasi garam yang ditanyakan, X diketahui. Nah, bagaimana cara kita mencari nilai OH-? Itu kita dapatkan dari nilai si pH-nya. Oke, cari dulu pH. pH sama dengan 9, kalau pH-nya 9, pOH-nya berapa? pOH sama dengan 14 dikurang dengan pH, itu sama dengan 14 kurang 9 didapatkan pOH-nya adalah 5. Jika pOH-nya 5, tentu OH-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Oke. Udah dapat, masukkan ke rumus yang tadi. Tinggal masukin angkanya saja dan didapatkanlah nilai garamnya adalah 1 kali 10 pangkat min 1 molaritas. Nah, konsentrasi garam itu sama dengan molaritas. Makanya di sini kita masukkan ke rumus molaritasnya, gram per mr kali 1000 per mililiter. Yang mau kita cari itu yang si gram. Ya, tinggal masukin rumus, molaritasnya ada, mr-nya ada, mililiternya juga ada. Tinggal masukin ke rumus dan didapatkanlah nilainya adalah 0,082 gram. Nah, ini adalah tipe yang pertama, jika diketahui garamnya saja. Jadi ada 2 contoh soal yang sudah Miss berikan. Untuk tipe yang pertama sih sebenarnya lebih gampang ketimbang tipe yang kedua. Kita coba ke tipe yang kedua. Oke. Nah, untuk tipe yang kedua, jika seandainya yang diketahui itu adalah campuran asam dan juga basa. Nah, untuk campuran asam dengan basa ini apa langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama itu buat reaksi dulu. Reaksi asam dengan basa itu hasilnya apa? Garam yang terbentuk apa? Terus udah selesai, kita cari dulu mol si asamnya dan mol si basa. Cara mencari molnya itu adalah molaritas kita kalikan dengan volume. Apakah harus dijadikan ke liter? Sebenarnya tidak. Cuma kalau kalian jadikan ke liter, hasilnya mol. Kalau jadikan tetap mililiter, hasilnya bukan mol lagi, tapi milimol. Karena mol ini satuan ya, sama kayak kilogram, gram, kilometer, milimeter, sama seperti itu. Oke, udah dapat yang ini, tentukan mol garamnya. Nah, untuk menentukan mol garam ini berlaku namanya mula-mula bereaksi sisa. Nanti Miss ajarkan di soal. Udah selesai, kan kita udah dapat nih nilai mol garamnya, kita uraikanlah garamnya ini. Ya, udah dapat, terus kita tentukan konsentrasi garamnya. Nah, garam ini kan kita dapatkan hasil reaksi atau campuran dari asam dengan si basa. Makanya untuk mencari konsentrasi garam, itu adalah molnya garam berapa, kita bagi dengan volume total. Volume total ini adalah volume dari si asam dengan si basa. Oke, kita ke contoh soal saja biar lebih paham. Contoh soalnya seperti ini. Sebanyak 50 ml larutan C3COOH 0,2 molar dengan Ka 2 kali 10 × min 5 direaksikan dengan 200 ml larutan NaOH 0,05 molar. Nah, pH campuran yang terbentuk adalah sama ya seperti dibilang tadi. Buat dulu reaksi yang terjadi, kita bikin reaksinya CH3COOH tambah dengan NaOH. Hasilnya adalah CH3COONA ditambah dengan H2O. Nah, kenapa ini hasilnya? Hasil dari CH3COONA ini merupakan pecahan dari CH3COOH dengan NaOH. Ingat, negatif selalu mencari positif. Oke. Terus,
Yang kedua adalah kita tentukan atau kita cari mol asam dengan mol basanya. Oke, di sini untuk mencari mol asam dengan mol basa itu berlaku namanya mula-mula bereaksi sisa. Nah, untuk mencari molnya tinggal dikalikan saja antara molaritas dengan volumenya. Oke, kita kalikan molaritas dengan volume. Didapatkanlah mol si C3COH itu adalah 10 milimol dan si NaOH itu juga 10 milimol. Hasil pengalirnya ya. Karena koefisiennya sama nih semuanya. Terus di sini juga molnya sama, berarti dia sama-sama bereaksi. Sama-sama jumlah yang bereaksinya sama. Berarti sama-sama 10 milimol, otomatis tidak ada lagi yang bersisa. Nah, inilah yang disebut sebagai hidrolisis. Tadi di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hidrolisis itu harus habis bereaksi. Ini ya maksud dari habis bereaksi tersebut. Terus kita tentukan mol dari C3CONA-nya berapa, mol si garamnya berapa. Cara mencarinya adalah koefisien yang ditanyakan kita bandingkan dengan koefisien yang diketahui. Kita ambil salah satu saja. Kenapa? Karena dia sama-sama aja nilai yang bereaksinya berapa. Oke. Berarti di sini Miss bandingkannya dengan C3COH 1/1 kali dengan 10. Ingat ya, kalau tidak ada angka di depan sini artinya dia adalah 1. 1/1 kita kalikan dengan 10 milimol, maka didapatnya adalah 10 milimol. Begitu juga dengan H2O. H2O juga 10 milimol. Oke. Nah, tentu yang terbentuk adalah 10 milimol juga CH3CONA-nya, H2O juga 10 milimol. Nah, yang jadi patokan kita kan di sini adalah si garam ini yang mau dihidrolisis. Nah, ini kita uraikan ya. Ini penguraiannya. C3CONA jika diuraikan dia akan menghasilkan C3COO- ditambah dengan Na+. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, yang menentukan sifatnya itu adalah yang kuat. Maka di sini yang menentukan adalah si basa. Basa ini berarti kita cari adalah nilai si OH-nya. Sebelum mencari nilai OH-, kita cari dulu konsentrasi dari si garam dalam campuran tadi. Oke. Cara mencari konsentrasinya adalah mol per volume total. Mol si garam kita adalah 10 milimol dibagi dengan volume totalnya adalah 250 ml. Dari mana hasil ini? Itu adalah hasil penjumlahan 50 dengan 200 ml ini. Maka didapatkan nilainya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 molaritas. Udah dapat ini, tinggal masukkan ke rumus aja. Nah, masukkan ke rumus kita OH-, tahu ya kenapa OH- kita cari? Karena tadi yang kuatnya adalah si basa. Tinggal masukkan ke rumus. Nah, ini bedanya. Kalau saya di kimia, kalian tidak perlu lagi mencari akar 2 itu berapa. Sampai sini saja itu sudah benar untuk mencari nilai OH-. Nah, karena yang ditanyakan adalah pH, kita lanjutkan ya. Ini dapat nilai si OH-nya, akar 2 kali 10 pangkat min 5,5. Kita cari pOH-nya. pOH itu adalah min log H+, nilainya adalah min log dikali 2 kali 10 pangkat min 5,5. Didapatkanlah pH-nya 5,5 dikali 10 pangkat 5,5 dikurang log akar 2. Terus pH-nya, untuk mencari pH itu adalah 14 dikurang pOH. Kita masukkan angka yang ini, 14 dikurang 5,5 dikurang log akar 2, maka didapatkan adalah 8,5 ditambah log akar 2. Ini untuk mencari nilai pH jika diketahui itu adalah campuran asam dengan basa. Memang agak ribet sih, tapi kalau seandainya kalian sudah terlatih dengan menggunakan MBS akan lebih gampang. Oke, ini tentang materi hidrolisis. Harap kalian semuanya paham. Dan akan lebih baik kalau seandainya disalin ke buku catatan kalian. Oke, sampai jumpa untuk video berikutnya.